Rakyat muak lihat Gibran bagi-bagi bantuan Wapres, dikasih gelar Wapres paling menjijikan. Indonesia emas. Lagi-lagi Gibran bikin gebrakan rek. Yang terbaru, wakil presiden kita semua ini membagikan tas berisi sembako yang diberikan kepada warga terdampak banjir di Jakarta Kamis 28 November kemarin. Yang buat heboh nih, Gibran ini membagikan tas tote bag berwarna biru bertuliskan bantuan Wapres Gibran dengan logo dan tulisan Istana Wakil Presiden. Widih, keren juga nih udah punya istana. Sing tadi pertanyaan, ini tuh sebenarnya dari APBN atau dana pribadi sih Mas Gibran? Kalau dari APBN kok mantep bener ditulis dari Wapres Gibran. Punya Wapres aneh-aneh aja. Ditulisnya tuh bantuan Wapres Gibran. Baru pertama loh seumur hidup di Indonesia ya gue lihat ada namanya gitu loh. Biasa kan kalau Jokowi itu Banpres ya, bantuan presiden beres. Ini enggak, bantuan wakil presiden Gibran, bantuan Wapres Gibran. Nah, emang duit pribadinya dia ya? Atau gimana sih? Ibu siapa? Juria. Ini pertama kali dapat ini ya Bu ya, bantuan dari Pak Wapres ya Bu ya. Boleh kasih unjuk ngasih Bu isinya apa aja Bu? Oh, isinya apa ya? Oh, banyak sih, ada teh, biskuit, minyak, terus gula sama beras. Wih, berapa kilo tuh Bu? Kalau ini 5 kilo deh. Oh, 5 kilo. Ini membantu ya Bu ya waktu saat kayak gini Bu? Iya kan. Tadi ketemu Pak Wapres loh. Sempet lihat ya. Ketemu tadi pagi. Di sini Tadi dia kesini bilang apa sih Bu sama teman-teman? cuma ngasih susu buat anak balita doang sih. Ya, teh ya semoga bermanfaat. Sempet salaman gitu Bu mungkin? Iya, saya cium tangan. Foto nggak Bu? Foto nggak? Iya, foto. Memang tugas negara untuk membantu rakyat yang mengalami musibah itu, dan bahkan sampai ke tingkat desa itu ada yang disebut mobil orange itu BN penanggulangan bencana itu kan. Jadi sudah selesai sebetulnya aturan birokrasinya tuh. Jadi aneh justru dan penuh dengan tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir terutama, yang ada tulisannya sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol soal itu. Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari Wapres yang namanya Gibran apalagi tuh. Jadi terlihat bahwa ada upaya untuk mengulangi ya model yang sangat konyol itu, yaitu pamer goodie bag. Itu kan orang kena musibah ya udah, dia nggak perlu dari siapapun, apalagi kalau itu diembel-embeli oleh nama Wapres Gibran. Wapres Gibran di Jakarta Timur kemarin membagi-bagikan sembako gitu, terus dalam goodie bag sembako itu bertuliskan bantuan Wapres. Nah ini menjadi sorotan. Pasalnya bantuan itu diklaim sebagai bantuan Wapres, bukan bantuan pemerintah atau bantuan negara. Itu gimana? Saya tidak tahu ya, saya belum tahu. Tapi biasanya kan bantuan itu sesuai sumber anggaran. Bantuan dari kementerian, bantuan dari Wapres, bantuan dari presiden, Banpres. Itu mungkin karena faktor sumber anggaran. Nah, saya bayangkan misalnya penduduk atau rakyat mulai merasa bahwa ini tidak jujur, seolah-olah ingin memberitahu bahwa Gibran hadir di situ. Tugas Gibran bukan di situ. Tugas Gibran adalah memantau pembangunan, memantau pelaksanaan desain dari plan kabinet. Kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan. Itu tugas ketua RT. Lebih baik sebetulnya disebut itu sebagai ya bantuan negara, dan nggak perlu ada simbol-simbol di situ, kasih aja kan. Toh pertanggungjawabannya tidak memerlukan akuntansi yang rumit-rumit kan. Kan tinggal dikeluarin lalu dicatat di Seknak misalnya, itu ada keluar, atau dicatat di daerah sebagai bantuan dari gubernur atau Pemda. Kan itu lebih human, itu lebih humane gitu, daripada ditaruh di situ. Lama-lama nanti akan ada wajah Wapres di situ kan.
Jadi seolah-olah itu adalah belas kasihan dari Wapres, dan kita tahu bahwa ini adalah pencitraan politik. Dan bagian-bagian ini yang kita mulai lihat secawek-cawek dimulai lagi oleh sang anak mengikuti tradisi atau kelakuan bapaknya tuh. Ini bukan Wapres Indonesia ya tulisannya, tapi Wapres Gibran. Penting banget namanya harus ditulis gitu. Ya, di tengah suasana begini, banyak musibah, bukan masa kampanye, tetap saja hal seperti ini dijadikan komoditi politik. Kata bantuan Gibran ini seolah Gibran ini menggunakan uang pribadi untuk memberi kepada rakyat. Padahal uang itu berasal dari APBN yang dikumpulkan dari pajak rakyat. Tapi rakyat yang rendah pendidikannya ya menganggap ini adalah kebaikan Gibran. Entahlah ya, orang-orang Gerindra ini sebenarnya pada tahu nggak ya kalau Gibran ini sejak dilantik ya kerjanya cuma kampanye terus bagi dirinya sendiri. Dan segmen yang disasar ya seperti ini, yang dia bisa masuk sesuai dengan figur dia gitu. Low education, low economy gitu ya. Dan ya dalam demokrasi satu suara mereka ini kan sama dengan satu suara profesor yang belajar berpuluh-puluh tahun. Bapak Gibran masih butuh exposure emang. Itu kan udah jelas Pak. Aturan ditulis bantuan dari pemerintah untuk warga, bukan ya. Emang kenapa sih ada nama-nama Gibran? Emang kenapa? Ya lah si Bapak udah terkenal, udah jadi wakil. Udah hebat, Bapak mah udah hebat. Kenapa pakai ada nama-nama Gibran? Emang kurang terkenal sama Pak Prabowo? Masih kalah terkenal. Udah terkenal, Bapak mah nyaingin siapa aja udah. Ya Allah, dari masyarakat, dari pemerintah untuk masyarakat, udah gitu aja. Pakai ada kata-kata Gibran. Emang apa Gibran? Ya Allah, Pak. Ya miris sekali memang presidennya ngomongin strategi anggaran dan upgrade kualitas pendidikan nasional termasuk peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Wapresnya kerjanya hanya bikin gimmick aja. Tapi ya kalau kemampuannya cuma begitu, nggak bisa di-upgrade, ya mau bilang apa. Tapi yang bikin kurang seret tuh begini ya, kalau memang kurang itu kan setidaknya di-upgrade kan ya gitu. Nah kalau nggak bisa di-upgrade, masa solusinya yang lainnya harus downgrade gitu. Ya bahkan di kondisi sekarang ini kok rasanya udah nggak bisa marah lagi gitu ya. Jadi ya cuma bisa menertawakan situasi, kondisi. Kok bisa ya negara Indonesia yang sebesar ini bisa punya wapres yang seperti ini? Jabatan wakil presiden itu tinggi, tetapi dia ban serep. Karena ban serep, dia tidak bisa mengatasnamakan diri secara independently. Misalnya membuat bantuan wakil presiden, nggak boleh begitu, ya. Kemudian lapor Mas Wapres, nggak boleh begitu. Karena dia adalah bagian dari satu kesatuan lembaga kepresidenan. Jadi semuanya presiden, ya kan? Makanya paling benar lapor Pak Presiden, ya, atau lapor Pak Prabowo. Tidak boleh lapor Gibran, karena Gibran itu adalah posisinya adalah dia satu kesatuan dengan presiden. Jadi dia tidak boleh menonjolkan diri secara independently, ya. Itu logika dan kemudian aturan bernegaranya. Tapi susahnya Gibran tidak paham bagaimana bernegara yang benar. Penasihat-penasihatnya hanya pandai berpolitik tapi tidak bisa bernegara atau tidak pandai bernegara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan bantuan kepada korban banjir di Jakarta Timur. Namun, aksi sosial tersebut justru menuai kritik, karena di dalam paket bantuan tersebut terdapat label yang mencantumkan nama, Bantuan Wapres Gibran. Beberapa pihak menilai Gibran lebih mengutamakan pencitraan pribadi ketimbang menjalankan tugas kenegaraan. Pemberian bantuan kepada korban banjir memang merupakan langkah positif, namun pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa tindakan Gibran tersebut lebih bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat dan memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang peduli.
Rocky menyatakan bahwa langkah tersebut justru memberi kesan bahwa Gibran ingin menunjukkan dirinya di hadapan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk pencitraan pribadi. Bantuan itu bukan berasal dari Wakil Presiden Gibran secara pribadi, melainkan bantuan dari negara yang dibiayai oleh pajak rakyat. Jadi, tidak seharusnya nama pribadi Gibran disematkan dalam bantuan tersebut. Ini menjadi masalah besar karena seolah-olah Gibran ingin memanfaatkan musibah untuk memperkenalkan dirinya, ujar Rocky. Dalam aksi bagi-bagi bantuan tersebut, Gibran terlihat aktif membagikan paket yang berisi susu, buku tulis, dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya kepada para pengungsi. Namun, publik semakin terkejut setelah mengetahui bahwa setiap paket bantuan dilengkapi dengan tulisan, "Bantuan Wapres Gibran", yang bagi sebagian orang justru menimbulkan kesan politis. Rocky Gerung menambahkan bahwa tindakan ini seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang wakil presiden, karena tugas seorang wapres adalah menjaga kebijakan dan bekerja di balik layar untuk kemajuan negara, bukan berkeliling membagikan bantuan seperti itu. Ini lebih mirip dengan kegiatan pencitraan politik yang hanya menambah beban ekonomi rakyat, ungkap Rocky. Kritik terhadap Gibran pun datang dari berbagai pihak, terutama di media sosial, dan banyak netizen yang menilai langkah tersebut sebagai bagian dari kampanye pribadi. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa jika Gibran ingin berbuat baik, bantuan tersebut seharusnya tidak perlu dibarengi dengan pencantuman nama atau logo pribadi, tetapi cukup disebut sebagai bantuan dari pemerintah atau negara. Banyak netizen yang mengaku sudah muak dengan pencitraan Gibran. Mereka bahkan meminta agar Prabowo tegas terhadap wakilnya. Tolong Pak Presiden bisa tegas KPD Wapresnya, keren utek kewaspadaan keselamatan di kedepannya sebelum terlambat. Ini persekongkolan Mulyono dan anaknya, tulis @Sril ***. Wapres yang menjijikan selama Indonesia merdeka, tulis @Syar ***. Power abuse, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tulis @Nias ***. Hanya satu kata muak melihatnya, tulis @Yonca ***. Gibran pencitraan untuk tipu-tipu warga kelas bawah. Harus diwaspadai secara serius. Tulis @Safem ***.